Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Can Purnama dengan NIM 230401040009. Dari sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Filsafat Pancasila. Jadi saya langsung ke intinya. Pertama, konsep inti kebangsaan Muhammad Yamin. Berdasarkan teks Muhammad Yamin, konsep inti kebangsaan itu berakar pada persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi aspek sejarah, bahasa, hukum, adat, kebudayaan, serta wilayah. Ia menekankan pada kewajiban kejayaan masa lalu kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit sebagai landasan historis yang mempersatukan bangsa Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga memasukkan unsur ketuhanan sebagai salah satu pilar penting dalam gagasan kebangsaannya. Kemudian yang kedua, itu konsep inti kebangsaan Profesor Supomo. Nah, konsep inti kebangsaan Prof. Supomo lebih menekankan pada persatuan organik antara pemimpin dan rakyat, serta negara sebagai penjelmaan dari keseluruhan rakyat. Ia mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang harus menjadi dasar negara. Supomo juga cenderung melihat negara sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu di mana kepentingan individu harus selaras dengan kepentingan kolektif. Kemudian yang ketiga itu perbedaan antara keduanya. Nah, perbedaan antara keduanya itu yang pertama, asas dan dasar kebangsaan. Muhammad Yamin itu mendasarkan kebangsaan pada faktor-faktor objektif seperti sejarah, bahasa, budaya, dan wilayah, serta menambahkan unsur kebutuhan. Sedangkan kalau dalam yang dinyatakan Prof. Supomo itu mendasarkan kebangsaan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, serta menekankan pada persatuan organik antara rakyat dan negara. Kemudian hubungan agama dan kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, itu memasukkan ketuhanan sebagai salah satu dasar penting kebangsaan, meskipun interpretasinya bisa beragam. Kemudian yang dinyatakan dari Prof. Supomo itu tidak secara eksplisit menjadikan agama sebagai dasar kebangsaan, tetapi nilai-nilai agama dapat selaras dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian paham ideal bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, mengidealkan bangsa Indonesia sebagai penerus kejayaan masa lalu dengan semangat persatuan yang kuat berdasarkan warisan sejarah dan budaya. Sedangkan menurut Prof. Supomo, mengidealkan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara integralistik di mana kepentingan seluruh rakyat terwakili dalam negara dan tercipta harmoni antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, kemudian pendapat keduanya tentang republik. Nah, menurut Muhammad Yamin, itu mendukung gagasan republik sebagai bentuk negara yang sesuai dengan kedaulatan rakyat dan semangat kemerdekaan, yang melihat republik sebagai wadah untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kejayaan bangsa. Nah, sedangkan menurut Prof. Supomo itu menerima bentuk republik tetapi dengan penekanan pada struktur kekeluargaan di dalamnya, yang menginginkan republik yang kuat dan mampu menjamin persatuan
serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, kita lanjut di pertanyaan yang keempat, itu komentar kritis. Menurut pandangan saya, komparasi antara konsep kebangsaan Muhammad Yamin dan Prof. Supomo menunjukkan dua pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Kelebihan Muhammad Yamin, itu konsep Muhammad Yamin berhasil merangkum identitas bangsa Indonesia yang beragam dalam satu narasi besar berdasarkan sejarah dan budaya. Penambahan unsur ketuhanan juga mengakomodasi pada nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia. Namun, penekanannya pada kejayaan masa lalu terkadang bisa terjebak pada romantisme sejarah tanpa melihat tantangan masa kini. Nah, sedangkan menurut kelebihan Prof. Supomo, itu konsep Prof. Supomo dengan asas kekeluargaan dan gotong royong sangat relevan dengan nilai-nilai sosial budaya di Indonesia. Kawasan negara integritasnya itu menekankan pentingnya persatuan dan keselarasan dalam mencapai tujuan nasional. Namun, konsep ini juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan dominasi negara terhadap individu jika tidak diimbangi dengan jaminan pada hak warga negara. Pada akhirnya, rumusan Pancasila sebagai dasar negara berhasil mengakomodasi berbagai elemen penting dari kedua pemikiran tersebut, termasuk persatuan, ketuhanan, musyawarah atau yang sejalan dengan asas kekeluargaan dan keadilan sosial. Perdebatan antara Muhammad Yamin dan Prof. Supomo dalam sidang BPK menjadi bukti pentingnya dialog dan kompromi dalam merumuskan dasar negara yang inklusif dan mewakili seluruh bangsa Indonesia. Nah, itu adalah konsep dasar dari tokoh Muhammad Yamin dan Prof. Supomo. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.